Mohon izin Bapak Ibu untuk membacakan agenda hari ini. Yang pertama yaitu pengarahan dari Ketua Panitia. Kemudian yang kedua, simulasi sistem informasi teknologi. Yang ketiga, sesi diskusi. Dan yang keempat adalah penutup. Langsung saja untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai akhir. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan berikan waktu kepada Ketua Pelaksana KKNM, Ibu Dr. Hajah Silvi Sondari Gojali, SPSI, MM, untuk memberikan pengarahannya. Mangga, Ibu Haji. Mangga, hatur nuhun Ibu Betty atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada para DPL yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian mungkin ada Ketua LPPM, para panitia KKNM, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada acara pembekalan atau persamaan persepsi dengan para DPL yang akan bertugas pada kali ini ya. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya kalau buat saya ini bukan pembekalan ya. Kalau pembekalan sebetulnya mungkin hal-hal yang tidak tahu akan kita beritahu. Tapi saya pikir teman-teman semua ya rekan-rekan DPL ini sudah diberikan bekal panduan mungkin ya, barangkali sudah kami sharekan. Dan saya yakin teman-teman sekalian sudah paham dengan apa yang ada di buku panduan. Nah, pada kali ini kita betul tadi kata Ibu Betty bahwa kita akan menyamakan persepsi begitu ya terkait dengan pelaksanaan KKNM yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai 30 Agustus 2021. Nah, pada kali ini karena masih dalam edisi COVID ya, masih dalam pandemi, maka untuk kali ini edisi untuk KKNM tahun akademik 2020-2021 masih seputar pandemi COVID, sehingga kami membuat tema besar yaitu pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui program KKNM MBKM menuju Desa Jaya dan Sejahtera. Nah, adapun kegiatan ini dimaksudkan karena menyadari betapa pentingnya sebenarnya ya peranan mahasiswa dalam program ini sehingga LPPM pada kali ini berupaya untuk membuat satu kegiatan yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, gitu ya. Nah, terkait KKNM kali ini karena masih di era pandemi, maka mungkin rekan-rekan sekalian juga mohon dimaklum pelaksanaannya ini tidak bisa dilakukan secara offline lagi. Jadi kita akan melakukan dengan cara online ya, jadi daring. Jadi semua pelaksanaan KKNM tahun akademik 2020-2021 itu kami harapkan dilaksanakan secara daring ya. Nah, pada KKNM tahun ini peserta KKNM lumayan cukup banyak ya Bapak Ibu, kurang lebih
laporan terakhir itu adalah 726 mahasiswa dari seluruh fakultas yang nantinya akan didampingi oleh Bapak Ibu kurang lebih 26 DPL dari 7 fakultas begitu ya. Jadi kurang lebih DPL ini akan akan mendampingi kurang lebih 30 sampai 35 orang ya. Jadi mungkin sangat ya cukup banyak begitu ya dengan jumlah yang sudah diberikan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kami yakin bahwa teman-teman semua akan mampu mengatasi semua mahasiswa begitu ya. Saya yakin dengan kemampuan teman-teman semua. Baik, mungkin ada pun sasaran dari program KKNM tahun ini kita integrasikan dengan MBKM. Maka pada kali ini pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa juga hampir sama dengan tahun kemarin, itu dengan individu maupun pendekatan kelompok terbatas. Nah, di mana kalau individu maupun kelompok terbatas ini diharapkan dilaksanakan di lingkungan tempat mahasiswa itu tinggal atau sesuai dengan domisili. Ya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu saja. Ya, karena saya dengar tahun ini saat ini memang situasi kita ini sangat tidak kondusif untuk melakukan KKN secara offline juga. Jadi sebisa mungkin kegiatannya ini dilaksanakan secara daring. Nah, maka berdasarkan itu ada perangkat-perangkat yang harus kita perkenalkan juga kepada teman-teman sekalian. Mungkin seperti itu ya. Nanti akan dibahas juga oleh Pak Fajar terkait hal ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu mungkin kemarin sudah dibentuk grup atau WA grup DPL, dan ini mungkin sudah di-share juga nama-nama kelompok dari setiap DPL begitu ya. Dan perlu saya informasikan kembali bahwa kemarin itu memang kami membuat suatu rencana bahwa pengelompokan mahasiswa ini berdasarkan prodi begitu ya, masing-masing yang didampingi oleh DPL dari prodi yang bersangkutan juga. Nah, namun ya seiring berjalannya waktu ada beberapa pertimbangan begitu ya yang membuat rencana untuk pengelompokan mahasiswa berdasarkan prodi saja atau berdasarkan satu disiplin ilmu ini sepertinya kita harus perbaiki begitu ya. Jadi ada beberapa analisa, kemudian ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan juga oleh pimpinan universitas bahwa untuk pengelompokan mahasiswa KKNM ini diharapkan tidak hanya monodisiplin tapi juga multidisiplin. Jadi mungkin akan kami informasikan kembali bahwa ada perubahan ya terkait pengelompokan itu. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk keberlanjutan dari segi kegiatan institusional itu sendiri, kesinambungan, kondusivitas serta kenyamanan kita dan para DPL juga dalam melaksanakan ritme Tridharma perguruan tinggi ini ya, karena seperti kita ketahui bahwa KKN sekarang ini kan diintegrasikan dengan kebijakan MBKM, maka yang tadinya akan dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu, maka kita harus bergabung dengan beberapa disiplin ilmu. Jadi konsepnya kita kembalikan lagi kepada
tahun yang lalu. Jadi beberapa keilmuan yang akan digabung ya. Nah, kemudian kalau kemarin kan dengan alasan bahwa kalau homogenitas ini akan mempermudah dalam pencapaian target output kita ya kan. Jadi output dari yang diharapkan oleh LPPM dari KKN ini adalah book chapter begitu ya. Nah memang ya kalau menggunakan homogen kelompok homogen tentu saja ini akan baik. Tapi tidak ada salahnya mungkin kita juga tetap menggunakan. Jadi sekarang kita ubah menjadi kelompok yang heterogen ya. Nah, walaupun dengan heterogen ini, maka kami berharap bahwa setiap DPL juga mampu ya mengintegrasikan atau mengkolaborasikan setiap disiplin ilmu yang ada di kelompoknya. Ya, jadi walaupun kita sekarang berubah menjadi kelompok yang heterogen, tapi luarannya atau outputnya tetap sama, yaitu kita harus menghasilkan satu book chapter untuk satu DPL dan video kegiatan KKN MBKM yang akan nanti diunggah ke media sosial. Nah, tentu saja andai kata dari teman-teman sekalian ada yang merasa kesulitan ketika mengkolaborasikan berbagai disiplin ilmu ini, maka mungkin bisa saja kita melakukan diskusi dengan teman-teman yang berbeda disiplin ilmu. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk lebih memaksimalkan luaran yang akan nanti dihasilkan oleh setiap DPL begitu. Dan semoga nanti apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kita bagi peningkatan klaster Universitas Subang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Rektor terutama berharap bahwa klaster Universitas Subang ini menjadi lebih meningkat. Nah, semoga dengan cara seperti ini, dengan kita bisa menghasilkan book chapter, kemudian ya, nah ini bisa mendorong upaya-upaya yang diharapkan oleh universitas. Ya, nah mungkin itu ya sebagai awalan dari saya, ya mungkin sedikit pengarahan bagi teman-teman sekalian bahwa KKNM tahun ini memang untuk teman-teman yang tahun kemarin sempat ikut bergabung, maka mungkin sebagian besar hampir sama. Tapi mungkin yang sekarang agak berbeda adalah luarannya atau outputnya, ya, di mana selain laporan yang akan dihasilkan oleh mahasiswa, juga ada book chapter dari setiap kelompok DPL, kemudian dan ada video yang harus diunggah di medsos. Ya, mungkin karena sekarang daring, maka yang paling banyak berperan sebetulnya adalah tim IT, begitu ya. Maka saya meminta kepada Pak Fajar dan rekan-rekan untuk memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan ketika pelaksanakan KKNM ini. Karena terus terang KKNM kali ini kita akan menggunakan perangkat yang tidak susah sih sebetulnya, tapi ini membutuhkan apa ya, ketelitian mungkin ya. Kalau kita tidak mengenal juga mungkin akan sulit, tapi kalau sudah mengenal, saya pikir ini sangat mudah, pengoperasiannya sangat mudah dan tentu saja lebih efisien begitu. Ya, mungkin nanti saya akan minta Pak Fajar barangkali ya untuk menginformasikan hal ini gitu. Nah, mungkin untuk sementara Ibu Betty itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengarahan kepada teman-teman sekalian. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya Bu ya, jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang dimengerti.
Mangga mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih Bu Betty, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua atas pengarahannya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, tadi itu pertama kita pelaksanaannya secara daring, gitu ya, secara online. Kemudian nanti ada luaran yang harus dipenuhi, yaitu book chapter gitu sama video, atau mungkin nanti ada juga ke jurnalnya ya Bu Haji ya, gitu. Ya, kemudian untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan KKNM ini, kita kan pastinya akan membutuhkan media, gitu ya. Medianya seperti apa nih, gitu. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh Bapak Fajar Rohman SPMP terkait dengan simulasi sistem informasi teknologi atau media yang akan digunakan demi kelancaran pelaksanaan KKNM ini. Silakan Bapak Fajar untuk memberikan ini simulasi. Terima kasih Ibu Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dan khususnya memang saya sangat bangga. Saya sangat bangga diberi kesempatan di dalam forum yang sangat berbahagia ini, ya, bertemu dan diberi kesempatan dalam menyampaikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu dosen, bahkan orang tua saya di sini semuanya. Terima kasih. Jadi mohon maaf jika memang saya ada salah-salah kata ke depan dan memang agak sedikit grogi, karena pasti memang ini merupakan sebuah pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu. Nah, adapun maksud dan tujuan kali ini, saya mewakili sebetulnya koordinator dari bagian teknologi, sistem informasi, dan daring, yang kebetulan memang sedang memiliki halangan, khususnya di bidang kesehatan. Misalkan Pak Jaja yang sedang tidak sehat sudah beberapa minggu ini, mudah-mudahan kita doakan beliau bisa kembali sehat, lancar, dan tidak kurang apapun. Amin. Sehingga mohon waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Mohon izin ya Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saja sebelum ke simulasi, saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya susun. Mohon maaf sebentar. Nah, ini ya. Kira-kira seperti ini. Sebenarnya sudah muncul ya. Jadi intinya saya mewakili koordinator teknologi sistem informasi dan daring online pada kepanitiaan KKNM MBKM Unsuk 2020-2021 ini. Mungkin lebih tepatnya ingin menyampaikan sedikit bimbingan teknis sistem informasi yang akan digunakan di runutan acara KKNM untuk dosen pembimbing lapangan. Nah, tujuannya itu memang untuk memfasilitasi pertemuan daring ya, karena memang pelaksanaan KKNM ini harus full online, apalagi maksudnya dengan integrasi antara panitia, 3 unsur yang paling penting, panitia, DPL, dan mahasiswa KKNM, sehingga seluruh kegiatan itu saling terintegrasi dan kita memiliki arsip di dalam sebuah database, dan tentu juga yang handal. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pesertanya banyak sekali dan mungkin crowded sekali dalam hal aktivitas di Mayanya ini, sehingga kami juga selain butuh dokumentasi tapi juga harus memfasilitasi media yang memang handal untuk memfasilitasi kegiatan KKNM online. Ya. Khususnya kita menyediakan LMS yang terintegrasi untuk bimbingan, pelaporan, lokakarya dan sebagainya ya, supaya terpusatlah intinya gitu. Walaupun kita menggunakan formulir-formulir yang berbeda dan seterusnya, tapi mahasiswa itu tidak kebingungan dalam hal pelaksanaan KKNM online ini. Dan juga yang baru ini, yang ketiga,
inisiasi dari kami itu menyediakan website yang memberikan update real time kegiatan KKNM kepada publik. Jadi apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa itu dilakukan di lapangan dan dilaporkan di dalam LMS itu akan langsung secara real time itu masuk ke dalam website KKNM gitu, sehingga itu bisa diakses oleh publik. Nah, kalau masuk ke LMS itu kan harus kita kasih akun yang sudah kami share ya di grup. Tapi kalau dengan website ini, jadi publik itu atau internet itu bisa mengetahui kegiatan KKNM kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, adapun infrastruktur dan sistem informasi yang akan kita pergunakan itu ada 4 secara garis besar itu. Yang pertama Zoom Meeting Pro. Yang kedua itu kita membuat sebuah workspace menggunakan Google dengan domain kknmunsub.org. Jadi ini mungkin hal wajib yang nanti kepada Bapak dan Ibu laksanakan gitu. Jika memang kita bekerja di luar workspace ini, mungkin ya kami agak kesulitan dalam menghimpun atau mendokumentasikan kegiatan Bapak dan Ibu beserta rekan-rekan mahasiswa nanti. Jadi ini mungkin kalau boleh bilang wajib ya, bahwa Bapak dan Ibu DPL itu menggunakan akun Google kami gitu ya, yang berafiliasi dengan domain kknmunsub.org. Terus yang ketiga ini kita juga menggunakan LMS Moodle. Karena LMS Moodle juga memang kita mau sambungkan dengan Spada, jadi mudah-mudahan juga meningkatkan rating kita di dalam pembelajaran daring. Jadi ke film lah bahasanya gitu ya, sama Kemendikbud gitu ya, karena menggunakan LMS gitu. Tentu juga tujuan utamanya yaitu untuk memberikan sebuah media yang terpusat dan terintegrasi untuk kegiatan KKNM. Dan yang keempat yang terakhir, kita menyediakan sebuah web sederhana saja, tapi berisi tentang update-update kegiatan. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya ada 4. Ini sudah saya terangkan Zoom Meeting Pro untuk apa ya, untuk meeting seperti sekarang. Karena memang belum ada sosialisasi dari LMS-nya, jadi terpaksa kami menggunakan Zoom dulu, juga untuk menampung kegiatan yang sangat besar. Terus kedua ini Google Workspace. Jadi memang ini database-nya KKNM sekarang menggunakan Google Workspace, gitu, sehingga lebih handal lah ya, gitu. Juga menggunakan fasilitas-fasilitasnya tentu saja, itu seperti Google Form dan juga Google Meet. Nah, yang akan kita gunakan untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan pembimbingan online bersama mahasiswa yang didampinginya. Gitu, ya. 3 ini LMS-nya. LMS Moodle bisa diakses di LMS kknm.unsub.ac.id. Ya, ini bisa diakses dengan laptop, dengan smartphone ya, tapi lebih enak dengan laptop karena mungkin untuk monefnya juga lebih mudah karena berbentuk spreadsheet. Dan terakhir adalah website KKNM, ini alamatnya saya lupa ngasih ini, kknm.unsub.ac.id. Jadi di sini bahkan dari kemarin, dari pembekalan, itu pembekalan umum, pembekalan teknis, itu semua diupload ke sini gitu ya, kegiatannya semua. Recordingnya itu kita upload, dan dengan harapan juga pada saat kegiatan mahasiswa per DPL itu akan kami upload seluruhnya, baik kegiatan bimbingan online-nya secara tatap maya ataupun laporan-laporannya, baik laporan perencanaan, laporan harian, luaran video, luaran artikel berita atau luaran book chapter itu akan kami go publikkan, sehingga ramai lah istilahnya kegiatan KKNM ini. Nah ini mohon maaf kalau kecepatan, supaya lebih singkat saja. Ini skema kerja IT KKNM-nya gitu. Jadi ada beberapa unsur user, yaitu DPL, Bapak Ibu sekalian, lalu mahasiswa yang mengikuti KKN, kemudian ada panitia. Nah, semuanya itu tertuju kepada LMS. Gitu. Sehingga LMS ini merupakan media yang mengintegrasikan seluruh user-user. Nah, DPL pun itu sebetulnya ya bisa menginput materi-materinya ke LMS, cuman dengan kesepakatan kemarin bahwa kami sudah mempersiapkan segalanya gitu. Apakah itu media online-nya, Google Meet-nya, terus form-form isian untuk mahasiswa, terus monitoringnya, itu semuanya sudah kami persiapkan.
Mudah-mudahan sudah ready, tapi sepertinya memang belum semua ready kami persiapkan. Tapi setelah pelepasan, insya Allah itu sudah ready semua Bapak Ibu pergunakan ya. Jadi DPL itu bisa menginput materi ya, dan juga bisa memonitoringnya langsung dengan LMS. Atau gitu bahkan kalaupun misalkan ada terkendala atau bagaimana, sebetulnya memang ada service one click-nya nanti gitu ya. Jadi kita bisa kalau mau bimbingan ya kita langsung bisa shortcut saja ke Google-nya itu langsung sendiri. Tapi mahasiswa, punten ya Bapak dan Ibu, mahasiswa itu karena tugas mereka sangat banyak, jadi mereka memang harus memiliki media. Sehingga mahasiswa itu membutuhkan LMS dalam berkegiatan KKN online ini. Jadi mereka itu melaporkan kegiatannya itu harus di LMS. Tentu saja panitia itu bisa memonefnya gitu ya melalui LMS. Nah, semua data itu tersimpan di database Google kalau sekarang gitu. Ya, saya memilih Google karena memang ya sudah terpercaya lah gitu ya. Ininya servisnya, jadi supaya handal intinya itu ya, supaya handal. Kemudian kami akan mensinkronkan dengan web KKNM. Nah, sehingga kalau di sini areanya privat antara kita, di sini areanya privat di setiap 3 user ini, tapi ketika web KKNM itu areanya sudah publik. Nah, sehingga baik di intern kita maupun di eksternal bisa memantau atau mengetahui bagaimana sih kegiatan KKNM kita untuk tahun 2020-2021 ini. Oke, nah itu tadi selayang pandang. Jadi sekarang itu bagaimana sih penggunaannya? Saya bagi menjadi 3 di sini. Ada persiapan dulu, jadi memang harus kita persiapkan, khususnya itu menggunakan akun Google di setiap alat Anda, baik laptop maupun handphone, gitu, Bapak dan Ibu. Khususnya untuk ini ya, memfasilitasi Google Meet-nya. Jadi kalau Google Meet kita gunakan dengan akun kami, Google Meet-nya itu sudah premium dan bisa merekam dan terintegrasi dengan LMS. Jadi kami bisa mengetahui rekamannya itu, lognya itu. Jadi kami butuh itu untuk data. Kemudian monitoring. Jadi setelah persiapan beres, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa mengoperasionalkan LMS-nya itu sendiri bersama dengan rekan-rekan mahasiswa, misalkan melakukan bimbingan online. Ya, nah, tentu saja di luar ini diharapkan juga menggunakan media sosial yang lebih dinamis, misalkan grup WA. Pasti itu tidak sangat terelakkan, kita pasti lebih dominan kepada grup WhatsApp. Cuman ya kami juga dengan tujuan untuk membutuhkan data dan dokumentasi, kami mohon juga monitoring itu dilaksanakan bimbingan online melalui LMS gitu. Dan yang ketiga adalah ini untuk kebutuhan evaluasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian itu langsung juga mendapatkan data laporan-laporan mahasiswa baik di setiap luaran yang diminta sesuai dengan pedoman. Gitu ya. Melalui LMS ini. Jadi tinggal dilihat saja dan sebagai acuan Bapak dan Ibu dalam melihat data pelaporan mahasiswa ataupun pada saat penggunaan lokakarya ataupun untuk input nilai. Jadi semua datanya ada di sana. Gitu Bapak dan Ibu. Tinggal login aja, semuanya sudah kami sediakan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ini sebetulnya harusnya ini ya, karena materi ini sudah saya bagikan di grup, sudah saya titip ke Bu Nur Aini tadi. Jadi harusnya memang simulasi ya Bapak dan Ibu, simulasi. Itu simulasi. Jadi mungkin akan saya cepat saja di sini supaya kita melakukan simulasi. Jadi langkah pertama untuk persiapan menggunakan LMS dan Google KKNM. Nah, jadi sebelum kita melakukan menggunakan LMS-nya itu sendiri, langkah wajibnya itu yang pertama ya saya sudah bagikan ini ya Bapak dan Ibu ya, akun Google dan LMS DPL-nya di grup gitu ya. Jadi mohon maaf gitu kan, mohon pengertiannya bahwa yang harus Anda pegang dan pasangkan itu ada 2 buah akun, yaitu akun Google, username dan password Google-nya sudah kami persiapkan, dan akun LMS. Nah gitu. Jadi memang konfigurasinya saya pakai dengan nomor urut, mudah-mudahan lebih sederhana daripada nama seperti tahun kemarin. Kemudian, nah ini, jadi sebelum kita memulai. Sebentar Pak Fajar. Siap.
username Google itu nanti yang bikin situ. Sudah ada Pak ya chat di grup WA. Ini udah dipersiapkan, saya umpetin ini karena kan materinya saya publish, nanti takut dicontek sama mahasiswa, nanti login itu bisa ya. Udah saya persiapkan ya Pak ya di grup, jadi tinggal dipakai saja gitu. Nah, kalau boleh ini saya bisa dibuka sih ini ya. Tapi adalah ya, mudah sekali, misalkan Pak Luki itu DPL1, user Google-nya itu DPL1 @unsub.kknm.org. Passwordnya sama semua KKNM Unsub gitu. Jadi mudah-mudahan ini, dan juga ini pekerjaan satu kali gitu. Jadi awalnya saja dipergunakan untuk seterusnya atau bahkan tahun-tahun yang akan datang jika memang rezekinya masih sama ya. Seperti ini. Karena memang unlimited dan Google Meet-nya ini ya Pro dan seterusnya. Jadi memang enaklah menurut saya. Oke, nah ini. Jadi biasanya kami menggunakan, rekomendasinya menggunakan Google Chrome ya, Bapak dan Ibu. Pak, bagaimana kalau saya mau menggunakan handphone? Nah, itu di bahan materi sudah kami isikan SOP bagaimana sih caranya untuk login atau menggunakan handphone ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa ditelaah kembali ya. Itu kami sediakan petunjuknya semuanya. Nah, jadi biasanya seperti ini nih. Kalau Google Chrome-nya itu sudah ada akunnya, jadi silahkan Anda tambahkan dulu akun Google dari kami yang berdomain kknmunsub.org. Gitu. Jadi tinggal diklik aja yang bagian usernya, tambah akun, ya masukkan sesuai dengan yang disediakan ya, akun DPL masing-masing list, ya selesai gitu ya, udah beres gitu. Sama juga dengan di handphone atau di Android. Jadi tinggal ditambahkan saja di settingnya, di user akun Google-nya, mohon ditambahkan sesuai dengan DPL-nya. Jadi ketika men-start Google Meeting, Anda memilihnya bukan akun pribadi, tapi menggunakan akun KKNM Unsub.org ini, gitu. Sehingga masuk ke dalam lingkungan kerja KKNM Unsub, gitu. Semuanya itu bisa terekam. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, setelah beres ya udah selesai itu. Oh ya, bagaimana dengan macOS, gitu ya? Jika menggunakan Apple, misalkan begitu ya, mohon itu mungkin agak berdiskusi dengan kami. Kami insya Allah memfasilitasi dan bantu. Tapi saya kira sama aja jika menggunakan Chrome ya. Tapi mungkin kalau misalkan handphonenya itu kita mungkin harus berelaborasi lebih intens ya. Kalau untuk menggunakan handphonenya iPhone gitu ya. Nah sekarang LMS-nya. Nah, Google beres ya, ditambahkan. Sekarang LMS-nya, ini tampilan LMS-nya. LMS-nya menggunakan model. Alamatnya itu di LMS kknm.unsub.ac.id. Nah, tinggal login. Sebenarnya tinggal login saja ya. Tinggal login, akunnya sudah kami sediakan ya. Nah, setelah masuk ini contohnya. Ini adalah contoh punya Pak Luki. Nah, sudah saya rapi-rapi dikit, ada fotonya. Mohon maaf ya, Pak Luki minta izin. Ini jadi ketika Anda login ke LMS-nya itu sendiri, ya Anda sudah disediakan room-nya mana. Mungkin saya minta izin ya ke Bapak Ibu dosen dari Fasilkom pasti sudah terbiasa dengan ini ya. Bahkan juga hukum ya dan FKIP pasti sudah terbiasa dengan menggunakan ini. Jadi kami sudah mengatur semuanya agar supaya Bapak dan Ibu mendapatkan apa yang memang diperlukan dalam kegiatan KKNM. Misalkan Pak Luki juga itu hanya bisa melihat kegiatan di kelompok 1 yang memang DPL-nya Pak Luki. Gitu. Jadi kita tinggal klik saja kotak yang seperti ini namanya course. Ya. Course-nya itu kita klik, kita masuk. Nah, di sini sudah kami persiapkan, Pak. Di course section itu bagian-bagian dari isinya. Nah, yang pertama general. General itu kami sudah sisipkan pedoman KKNM, petunjuk penggunaan, dan SOP LMS KKNM. Jadi kalau ada yang lupa ingat, atau bahkan mahasiswa pun ini bisa melihatnya. Jadi ini kami sudah sediakan linknya tentang yang kemarin yang kami sudah susun ya, SOP-nya, petunjuk penggunaannya baik bagi DPL maupun bagi mahasiswa ya, itu semuanya.
terus ada bimbingan online, terus ada input laporan. Nah, ini mahasiswa pasti intens sekali di input laporan, Bapak dan Ibu. Jadi mereka menggunakannya ini ketika masuk ke room Bapak. Gitu. Jadi kemungkinan kecil mahasiswa bimbingan Bapak itu akan salah kamar ya. Kemudian Bapak juga bisa memonitoring laporan. Jadi apapun yang diinput oleh mahasiswa itu langsung muncul di seksi monitoring laporan. Baik oleh Bapak sebagai DPL, Bapak Ibu sebagai DPL maupun sebagai mahasiswa. Biar mahasiswa mendapatkan kepastian, oh saya udah input udah kekirim belum ya, begitu. Kadang seperti itu ya, daripada mengganggu DPL untuk mengecek, oh udah keterima belum. Lebih baik mahasiswa bisa monitoring atau sendiri ya. Gitu. Memang itu tujuan kami dalam memfasilitasi LMS ini. Oke, itu ya untuk persiapan bagaimana cara menambahkan akun Google dan bagaimana cara login ke LMS KKNM. Sekarang kita bahas bimbingan dan monitoring daring. Punten di sini ada attach bahwa pastikan akun Google DPL KKNM Unsub ORG itu sudah terpasang di Google Chrome maupun di Android smartphone Anda. Kalau tidak menggunakan akun KKNM Unsub, itu meeting tidak bisa dimulai gitu, dan terekam terintegrasi. Gitu. Jadi memang dilakukan tapi bisa saja gitu, cuman tidak datanya nggak ke kami gitu, agak membingungkan buat kami nanti di tim kami begitu ya. Terus mungkin pada setiap bimbingan akan kami share link ininya ya, apa berita acaranya selain dari rekaman yang sudah otomatis. Adapun intensitas dari bimbingan daring, kami ya saya pribadi sudah berdiskusi apakah bagaimana gitu. Secara aplikasi ini bisa dilakukan kapanpun, cuman memang mungkin karena keterbatasan dan bagaimana sekalinya, mangga kesepakatan saja. Tapi menurut saya minimal itu 1 minggu 1 kali dilakukan. Dan memang katanya ada harus dijadwalkan, mangga begitu. Silakan saja disepakati. Oke, cukup mudah ketika bimbingan daring itu. Tentunya menurut saya itu harus janjian dulu sama mahasiswa di grup WA atau bagaimana, misalkan hari sekian atau memang sudah terjadwal, Bapak sudah login gitu ya, Chrome-nya sudah menggunakan akun Google kita, ya cukup tinggal klik ini, room bimbingan online. Ini tinggal diklik saja. Nah ini langsung enter the room saja. Gitu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu beberapa kali melaksanakan pertemuan maya dan direkam, ini rekamannya itu akan hadir di sini ya, dan bisa diakses oleh mahasiswa untuk direview atau untuk kegiatan monif. Jika memang tidak ada tapi udah ini, tinggal Bapak Ibu synchronize dengan Google Drive-nya. Mungkin saja belum tersinkronisasi oleh panitia ya. Oke, tinggal enter the room, lalu langsung pindah ke ini ya, ke aplikasi Google Meet-nya. Nah, ini memang agak tricky ya, mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Karena pasti saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah sebelumnya punya akun Gmail. Jadi ketika default-nya ini membuat enter the room. Nah, seperti saya masuknya itu menggunakan akun yang biasa saya pergunakan. Jadi mohon ganti dulu akunnya. Ya, ada di sini pojok kanan atas, ganti akun. Kalau menggunakan handphone itu sudah langsung Bapak dan Ibu ketika klik enter the room, nah langsung ke tampilan kedua yang di kanan ini, dipilih mau login pakai akun mana. Nah, mohon menggunakan akun yang sudah diinputkan di awal tadi, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan di situ saja, one little step di situ. Tinggal diganti, misalkan ini DPL 1 KKNM saya pilih. Nah, tadinya minta bergabung, jadi gabung sekarang. Jadi ini room milik Bapak Ibu sekalian. Berubah menjadi Google Meet Pro ya. Oke, tinggal gabung saja sekarang. Nah, ini muncul. Mohon maaf karena ini privat ya. Jadi ketika ada yang masuk, mohon diizinkan. Gitu ya, mohon diizinkan. Nah, kemudian selain itu juga mohon ya, kembali lagi mohon untuk direkam setiap aktivitas bimbingan daringnya. Caranya ini ya, memang agak bertanya-tanya ya, ini Google Meet itu menyembunyikan tombol rekamnya gitu ya. Ada di
di titik 3 ini harus dipencet dulu baru muncul rekam rapat gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi mohon kembali lagi atensinya untuk agak lebih teliti lagi gitu ya, untuk direkam rapat. Mangga dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan, berapa lama pun itu tidak ada batasan. Kalau sudah tinggal di end sesi saja menggunakan tombol ini ya. Nah, untuk evaluasi atau melihat laporan mahasiswa itu juga sebenarnya cukup simpel gitu ya. Ini kembali lagi di back saja yang tampilan tadi atau bagaimana, kembali lagi ke tampilan LMS KKNM. Di course section-nya itu ada monitoring lapangan, atau di bagian course-nya itu di paling bawah pasti ada bagian monitoring laporan ya. Di sini sebetulnya prinsipnya simpel Pak. Gitu. Jadi mahasiswa input formulir dari Google. Nah, kita cuma menampilkan spreadsheet-nya yang read only. Gitu. Tapi kalau Bapak menggunakan akun Google, ya Bapak bisa mengeditnya sendiri gitu ya. Jadi aksesnya full. Tapi kalau mahasiswa itu hanya read only saja. Jadi Bapak ini seluruhnya ya, laporan kegiatan harian, ya ini sesuai dengan luaran yang dituntut ya. Mahasiswa itu melaporkan laporan kegiatan harian, melaporkan perencanaan program, melaporkan artikel berita luaran, melaporkan video luaran, dan melaporkan book chapter luaran kegiatan KKNM. Nah, setelah diklik salah satunya, misalkan pengen lihat udah si Anu gitu kan aktif tidak gitu, silakan diklik dan nanti bentuknya seperti ini Pak, spreadsheet ya, karena memang datanya kan berulang-ulang. Jadi pasti ini untuk harian ya, contohnya untuk harian. Tapi kalau untuk beberapa kasus kan seperti perencanaan program, video luaran atau artikel berita mungkin kan lebih satuan ya, tapi ini pasti jawaban yang paling banyak di sini. Karena mahasiswa dituntut melaporkan harian. Gitu ya. Jadi di sini ada NPM, nama, tanggal, kegiatan yang ditempatkan dan seterusnya sampai ke medianya gitu. Dan link video YouTube-nya. Jadi Anda Bapak Ibu tinggal klik saja untuk melihat evidence-nya dari kegiatan mereka. Gitu. Masing-masing gitu. Dan tentu saja ini mahasiswa juga bisa memonitoringnya sendiri. Nah, tentu saja untuk monitoring dan evaluasinya itu bisa dilakukan. Ini sejenisnya adalah bukan feedback ya, atau hantarannya atau sinkronisasinya itu kami publikasikan di sini ya, di kknm.unsub.ac.id. Sehingga baik seluruh sivitas Unsub maupun publik, masyarakat itu bisa mengawasi, bisa memonitoring bahasanya, atau bisa mengetahui lah minimalnya bahwa bahkan sudah running ya, saat ini sudah running pembekalan dari pembekalan umum, pembekalan teknis kemarin itu sampai setiap kegiatan mahasiswa per DPL-nya akan kami publish Bapak dan Ibu. Ya prinsipnya sih sama sih, kami publish spreadsheet-nya, kami publish rekaman Bapak dan Ibu untuk pada saat melakukan bimbingan online menggunakan LMS. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, materi Bintang ini dapat diunduh pada laman ini ya. Jadi silakan, sudah saya share juga linknya di di grup. Oke, mungkin izin ya. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu, mangga silahkan. Selagi saya cukup di sini atau kita simulasikan ya sebentar. Nah, jawabnya apa aja? Kalau ahli apa aja lah. Mau Pak Tony, Badan Aros, ada yang mau disampaikan? Naon Pak, liar. Oh, liar. Harus simulasi sepertinya Pak, praktek langsung. Iya. Nah, sebetulnya agak ini ya. Mohon maaf, boleh. Bapak dan Ibu, mohon maaf, sebetulnya nanti ada servis khusus. Sebetulnya jangan khawatir sih sebetulnya. Ya. Ada beberapa step yang bisa kita lewati, tadi saya bilang Pak. Gitu. Jadi kalau boleh saya bilang, mungkin beberapa ini, aduh maaf, ada service one click gitu Pak. Gitu. Karena kan memang ini menggunakan Google, jadi kami bisa memfasilitasi seluruh link ini dikeluarkan dari LMS gitu Pak. Jadi Bapak kalau mau bimbingan itu tinggal klik aja. Mulai roomnya gitu, kayak Zoom aja gitu Pak, itu bisa gitu Pak sebetulnya ya. Nah, jadi jangan khawatir Pak Bu, hanya menggunakan LMS ini, mohon maaf Bapak dan Ibu,
Abah gitu kan, ini dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi mohon pengertiannya gitu. Mohon maklum gitu. Ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sehingga dengan maksudnya tidak semata-mata kita tidak membingungkan mahasiswa dan kita memberikan media kepada mahasiswa gitu supaya terintegrasi. Dan juga kami juga sangat rapi gitu dalam dokumentasinya gitu, terpusat gitu Pak. Nah itu tujuannya memang seperti itu. Tapi untuk DPL insya Allah ya tim IT kami akan memfasilitasi khususnya di beberapa kegiatan tersebut gitu ya, yang tidak ada beberapa yang agak kendala ya, seperti Abah kalah kaliur gitu. Gitu. Baru tinggal zoom hungkul mah enter. Aduh. Ini nanti insya Allah terbiasa Pak. Kalau sudah sekali startnya Pak, udah rapih dulu alat Bapak, Pak Abah tinggal klik beres Pak. Gitu. Insya Allah Pak. Tapi ini memang membutuhkan seperti Ibu Silvi kemukakan, memang agak sedikit tricky dan harus teliti gitu Pak. Gitu. Awalnya saja insya Allah saya harapkan ini lancar ya. Yang penting kegiatan KKN ini lancar dan memfasilitasi daring ini. Gitu. Saya mangga Pak Tony pilih ini. Terima kasih Bu Betty. Saya maaf nyuruntul nih ke Bu Betty dulu. Ya, iya, Bangga. Silahkan Bapak. Saya membuat saya greget. Wah, banyak hal yang mengganggu pikiran saya ya. Ucapkan terhadap hal yang liar bahasa Abah itu sehingga nanti menambah ilmu bagi saya. Nah, yang pertama saya sampaikan dulu sebelum ke Pak Fajar, barangkali apa yang saya ungkapkan itu ada yang berupa tanggapan dan lebih banyak cenderung kepada pertanyaan karena saya betul-betul tidak mengerti ya. Nah, yang pertama keterkaitan tadi mungkin ke Bu Silvi, keterkaitan dengan heterogen dan homogen gitu ya. Yang asalnya tadi itu kan asalnya yang sudah disebarkan itu kan homogen gitu. Semua satu disiplin kan yang sudah ada kelompok. Sementara kan ada kebijakan lain dirubah dan barangkali saya harus mengikutinya. Walaupun secara pribadi saya lebih cenderung homogen. Sebab keterkaitannya nanti, maaf nih saya komentar dulu agak panjang. Berbicara tentang homogen itu kan pemberdayaan masyarakat dalam rangka COVID gitu ya. Sehingga nanti mungkin aja kajian keilmuan dari teknik itu berbeda gitu. Lalu kajian dari mahasiswa pertanian itu berbeda begitu. Nah, sehingga kalau memang heterogen itu ya dari mana dan siapa yang dijadikan sebagai ketua? Sementara umpamanya beginilah ketuanya dari publik, lalu ada anggota dari teknik. Dia mahasiswa itu kan berbeda. Tapi itu saya insya Allah walaupun begitu saya tetap harus mengikuti, itu hanya komentar apa yang ada kebijakan dari panitia atau ketua dengan konsep apa yang disebut dengan heterogen ya, tidak homogen gitu kan. Itu ya Bu Silvi. Nah, yang sangat mengganggu yang saya tunjukkan kepada Pak Fajar. Begini Pak Fajar yang saya tanyakan, simpel aja. Ini mengenai akun kan begini, kalau saya melihat dalam sebuah kelompok yang dipimpin saya itu, saya boleh saya mengungkapkannya ada yang disebut kelompok global, kelompok terbatas, dan kelompok individu, bukan kelompok yang namanya individu itu ya. Nah, ini yang saya tanyakan, yang pertama kan tadi kata Pak Fajar itu akan terlihat bagaimana kegiatan dari kelompok itu ada yang disebut dari mulai perencanaan, video sampai kepada laporan itu kan. Nah, yang saya tanyakan itu apakah itu termonitor kalau sudah dibagi nanti maksudnya akunnya sama atau bagaimana? Umpamanya dalam sebuah kelompok global itu kan ada subkelompok, ada terbatas dan ini. Nah, kegiatan-kegiatan semua itu maksudnya yang termonitor itu apa kelompok global itu termasuk bagaimana berbeda kalau kelompok terbatas atau yang individu gitu. Itu yang perlu itu maksudnya akunnya berbeda atau sama. Barangkali itu yang dua hal yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Betty, saya kembalikan ke Betty. Ya. Iya, baik, terima kasih Pak Todi. Sebelumnya Pak Fajar ini udah selesai ya memberikan simulasinya? Saya mau simulasi dulu Bu tadinya. Oh, simulasi dulu ya. Biar jelas sepertinya Pak Ton itu ini tuh kan masih gambar kaku ya Pak ya. Nah, ini kalau misalkan
gambar bergeraknya itu seperti apa nih? Ya, saya mohon Ya, izin gitu, Pak. Ya, jadi nanti mungkin ada ya sesi simulasi supaya terang benderang gitu ya. Iya. Kalau masih teori mungkin masih di awang-awang itu seperti apa gitu kan. Sudah kaku, Pak Tony mah. Abang mah kaku juga belum nih. Ah. Harus praktek nanti. Iya. Mungkin Ini saya sangat sayangkan tahun kemarin itu kan praktik, jadi saya nantikan cuman bagaimana ya, Bah ya, mohon maaf. Ya. Iya. Kan begini, nanti itu banyak perubahan ketua kelompok, kalau memang dia itu buta dalam dunia IT, takut ketua kelompoknya banyak tanya ke DPL, DPL-nya malah IT-nya itu kurang. Iya, baik Pak Tony. Bisaan Pak Tony strategi nama benar emang kayak DPL didesak ribu DPL itu. Malah agak Iya. bagaimana membuat sebuah laporan video, malah tanya juga bagaimana tanya. Ya. Bu Betty, saya pikir saya pikir sebelum pertanyaan Pak Tony dijawab itu simulasi didahulukan dulu. Iya, baik, mohon maaf Pak Tony untuk yang tadi pernyataan yang pertama ya akan ditanggapi nanti setelah simulasi ya, Bapak ada sesi untuk diskusi. Sepertinya. Semangatnya gitu. Iya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Tony ya. Saya mau Iya, sekalian mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan. Mohon izin ya Bapak dan Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat ya. Sebentar, mohon maaf. Yang mana ya? Dramakan. Abah garpit terus, Abah. Nah ini kalau menggunakan laptop ya, ini mohon maaf dengan menggunakan laptop. Nah, menggunakan laptop. Jadi sebelumnya, mangga saya langsung saja ke bagaimana cara mengakses LMS, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena Pak ini bagaimana Google-nya? Itu nanti ditanya Pak ketika mau ikutan gitu dengan dengan Google Meet gitu ya. Jadi mungkin saya skip saja dulu karena sangat jelas, tinggal login saja ya. Tinggal login menggunakan apa? Misalkan Paluki ya. Tadi sudah saya share di grupnya ya Bapak dan Ibu. Ini login Google ya. Nah, kalau misalkan ada posisinya ada akunnya, itu sama saja tinggal ditambahkan saja sesuai dengan guide ya. Tapi ini posisinya akunnya polosan, kosong. Login. Ya, ini tahap pertama Bapak dan Ibu login menggunakan akun Google kami. Misalkan dpl1@kknmunsub.org. Itu cukup. Lalu passwordnya juga sama. Mohon maaf, semua DPL passwordnya sama. KKNM Unsub. Nah, itu saja Pak Tony ya. Mudah ya Pak Tony ya. Nah, pengalaman lah si akad, wow, saya sangat semangat sekali dengan Pak Tony itu ya. Gitu. Berikutnya, nah, udah selesai, gitu aja Pak. Gitu. Itu untuk memasang Google kami itu sudah sampai situ saja cukup. Gitu. Langsung Pak. Mohon maaf belum kami indeks dengan Google, jadi mohon diinputkan alamatnya ya. Linknya sudah di mana-mana di situ ya, lmskknm.unsub.ac.id di addressnya ya. LS. Nah. Langsung aja di Google kan? Betul Pak. Ya, langsung di Google. Langsung. Iya, Google Meet Pak, nanti kita menggunakannya Google Meet Pak, enggak Zoom Pak. Gitu ya. Nah ini nih ke tampilannya Pak, Bapak Ibu. Saya lupa itu presensi absensi itu saya membutuhkan foto Bapak ya. Untuk apa? Nah ini bisa dilihat oleh publik, ini yang dipasang akun-akun profil Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini bisa juga diedit Bapak dan Ibu sekalian. Ini dipampang oleh kami di semuanya di luar. Ya. Nah ini per DPL-nya, gitu Pak. Ya, ini contohnya saya udah simulasikan untuk Pak Luki dan Bu Dini misalkan ya. Nah, ini untuk mengakses ini harus login, Pak. Harus login, baik mahasiswa maupun DPL maupun panitia itu harus login. Makanya ini bersifat privat. Ya. Nah, ini mungkin sudah terbiasa lah untuk yang sudah menggunakan LMS Google ini. Tinggal login. Nah, loginnya berarti 2 kali loh, Pak. 2 kali, Jar. Iya, cuman yang Google pertama itu cukup sekali. Ini memang berkali-kali.
Oke, kita lanjutkan untuk login KKN LMS-nya DPL 1. Ini kami buat sederhana. Ininya passwordnya DPL1@KKNM. KKNM ya, Akuriwal KKNM-nya itu harus kapital. Terus login. Besar. Kok salah? Sebentar. Betul tidak ya akunnya ya? Sebentar saya cek dulu. Benar, udah. Oh iya betul Pak. Saya ngomongnya salah. Oh ini ada caps lock-nya. DPL1@KKNM. Sama saya konsulnya Pak Fajar. Siap Pak Haji. Nah ini contohnya langsung tampil ya. Untuk punyanya Pak Luki. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan Pak Tony. Ini kalau misalkan ada pertanyaan mahasiswa bagaimana? Sudah masuk ke dashboard ini Pak Tony, udah nggak usah banyak langkah lagi, langsung saja akses yang kotak-kotak ini Pak. Ini pasti keluarnya 1 Pak. Kemungkinan 1 ya kalau belum kami tambahkan untuk kegiatan lokakarya yang roomnya lebih banyak gitu ya. Tapi kemungkinan ini ada 1 mengenai kegiatan kelompok Bapak, misalkan Pak Tony kelompok berapa gitu ya. Nah ini Pak Luki kebetulan kelompok 1 gitu ya. Nah itu pasti Pak. Diklik. Ini mahasiswa juga ngeklik ini Pak. Bareng gitu ya. Semuanya sama. Bapak sebagai teacher, pengajar, mahasiswa sebagai student. Klik gambar yang tadi. Boleh klik gambarnya Pak. Boleh klik namanya. Nih ini ada gambarnya, ini ada namanya bisa. Ini ngeklik ini nggak bisa ya ternyata Pak. Gambarnya gede yang gampang aja Pak. Gambarnya tuh daripada yang namanya lah. Yang gede aja. Yang gede aja Pak. Kepada Dadang mesti jelas. Luar biasa Pak Yace. Mantap. Nah ini. Nah kembali lagi Pak. Pertanyaannya kami sajikan. Sudah siapkan. Ini tinggal pakai Pak. Sama mahasiswa maupun sama Bapak. Jadi saya nggak menuntut Bapak Pak. Harus input ini. Harus input itu. Tidak. Itu sudah kami persiapkan. Ya. Kalau kata Pak Dodima, saya sudah janji menyiapkan paket khusus gitu untuk KKNM ini daripada LMS FKIP. Gitu. Jadi ini Pak lihat di sini ada section-section khusus ya Pak ya. Ini ada pengumuman Pak. Nah, Bapak tadi tanya ini mahasiswa kalau nanya bagaimana? Nah ini sudah kami persiapkan Pak. Pedomannya, petunjuk penggunaan SOP. Kalau ada nanya tinggal baca saja. Gitu Pak. Nah ini Pak. Nah ini. Pedomannya, prosedurnya banyak sekali. Gimana sih cara menambahkan akun Google? Bagaimana sih cara unggah book chapter? Bagaimana cara unggah ke YouTube, Pak? Bahkan ke YouTube juga ada, Pak ini. Tuh caranya gimana? Kan tinggal, nah ini caranya dan seterusnya sudah kami insya Allah persiapkan. Yang lebih praktis langsung ke Pak Fajar saja. Gitu. Ya betul Pak. Nanti tim kami yang sederet ini juga akan langsung turun tangan, Pak. Demi lancarnya ini ya. Tapi intinya inilah. Jadi ini prosedurnya. Jadi bagi yang belum punya buku panduan juga buku pedoman mangga. BIMTEK saat ini juga sudah saya upload ya, Bapak dan Ibu. Nah, seterusnya gitu. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau mau bimbingan online, Pak. Nah, ini tinggal diklik saja, Pak. Ini. Room bimbingan online. Gitu. Udah gitu langsung aja Pak enter the room. Udah Pak. Enter the room. Gitu. Langsung ke Google Meet Pak. Nah ini izinkan Pak. Kalau nggak diizinkan nggak akan tampil gambar Bapak ya. Harus izinkan atau allow. Ya. Ini biasanya pertama saja. Nah ini terjadi kesalahan karena saya juga menggunakan kamera. Sekarang ini juga menggunakan kamera. Nah ini punya room Bapak ya. Bisa digunakan berkali-kali. Saya ulangi lagi Pak. Tinggal diklik saja ya. Enter the room. Itu yang kami minta dari Bapak Ibu gitu, hanya klik saja, ya. Kalau tidak pun, ya di Google Meet juga langsung saja Bapak. Ini nanti kami diinventarisir ya Google Meet-nya apa saja sih linknya. Jadi nggak usah, aduh Pak Fajar harus login LMS ya, nggak bisa langsung ke ini ya ke Google Meet-nya langsung bisa itu ke aplikasi Google Meet-nya langsung. Gabung sekarang Pak. Udah ini nggak diminta apa-apa lagi, kecuali kalau ada yang mau minta masuk Pak, mohon diizinkan. Klik izinkan saja. Pak. Tidak banyak lah 30 orang ya, maksimal.
Nah, jangan lupa Pak, biar dapat honor Pak. Ya Pak, dapat honor. Ini yang ngumpet Pak, harus direkam ya Pak ya. Harus direkam nih. Ada di titik 3 ini, diklik, rekam Pak rapatnya. Rekam. Nah ini tetap setelah mulai rekam, si Google Meet itu agak bandel Pak. Nggak langsung ngerekam Pak. Jadi diingetin dulu, ini yakin nggak direkam gitu kan. Zoom juga sekarang sepertinya seperti itu ya. Banyak, mungkin ke ini apa privasi karena banyak kasus dan seterusnya. Tinggal diklik mulai merekam. Mulai ya. Sok lupa ngerekamna. Pastikan Pak merekam. Nah, udah Pak, Anda bla bla bla, say hello dan seterusnya kepada mahasiswa. Ini ada pokoknya bisa ya mirip lah dengan Zoom. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah familiar lah dengan Google Meet ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan lancar. Kalau sudah beres, ya nggak usah di stop juga, nggak apa-apa, langsung tinggalkan saja dengan tutup panggilan. Keluar dari panggilan. Sudah beres, di sini nanti harus ditunggu ya beberapa saat karena diproses rekamannya untuk masuk. Begitu. Itu saja kalau mau bimbingan Pak. Cukup. Kalau kita sudah terdaftar di ininya Google-nya itu bisa. Kalau di handphone bisa nggak Pak? Bisa. Di handphone. Enter the room sama, cuman bedanya ketika enter the room langsung pakai akun mana? Bapak mungkin emailnya banyak ya di handphone. Langsung saja pilih yang belakangnya kknn-umsub.org. Itu saja Pak. Sudah bisa. KKN itu ya dua kali ya. Iya begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya ya memang sederhana ya, tapi memang harus agak teliti sedikit. Ya. Oke. Iya saya tidak. Pokoknya disiapkan Pak, disiapkan ini. Kalaupun terkendala login ke sini ya kalau mau keluarkan. Cuman saya harapkan Bapak Ibu memiliki experience baru ya untuk melihat-lihat LMS ini. Kalau boleh juga Divya, sebenarnya saya juga ingin menawarkan menggunakan LMS ini dalam pembelajarannya. Gitu Pak. Oke, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau ini pokoknya kalau Pak ini kemampuan server dan seterusnya bagaimana? Insya Allah memadai karena LMS ini hanya sebatas halaman singgah gitu Pak. Hanya melihat link saja, ketika linknya dieksekusi itu langsung loncat ke server Google gitu. Jadi kita udah lepas tangan gitu. Dalam hal infrastruktur kita. Insya Allah bisa tidak down lah istilahnya ya. Kalau down malu-maluin Google-nya. Oke, nah di input laporan ini sebetulnya bukan ranah DPL karena ini yang akan intens diinput oleh mahasiswa Bapak dan Ibu. Misalkan kegiatan laporan harian bentuknya sederhana Pak. Jadi kalau nanya ini bagaimana cara itu laporan, nah, tinggal diklik saja langsung akan di forward ke Google Form ya seperti ini. Nah tadi sejalan dengan Pak Tony bertanya, ini kan harian. Bagaimana kalau kelompok terbatas? Bagaimana pelaporan hariannya? Apakah dikumkan atau bagaimana? Nah, menurut saya sebagai laporan harian itu tetap dilaporkan individu kalau menurut saya. Tapi mangga didiskusikan kembali dengan panitia ya. Tapi kalau harian itu ini bisa. Tapi kami juga memfasilitasi, Pak Tony jangan khawatir. Kalau misalkan pada saat kalau tidak salah ya di book chapter-nya itu misalkan ya di book chapter. Nah, ini pendekatannya kami bisa pilih Pak, melaporkannya gitu. Mau individu atau kelompok terbatas. Gitu. Kalau kelompok terbatas, namanya siapa? Silakan dijajarkan gitu Pak, di inputnya, jangan satu nama saja gitu. NPM-nya juga sama, dijajarkan sesuai dengan pedoman saja Pak. Di pedoman kan ada kalau misalkan melaporkan book chapter dengan kelompok terbatas, disebutkan namanya semuanya. Prodinya kalau sekarang heterogen berarti ya disebutkan. NPM-nya, prodinya ya. Kalau dari prodi nanti saya akan tambahkan lah prodinya seperti itu. Nah itu kira-kira Pak, udah beres ini urusan mahasiswa ya. Ini. Nah kebutuhan Bapak itu ada di bawahnya Pak. Nah ini monitoring laporan. Jadi apa yang diinputkan di sini yang di atas oleh mahasiswa itu Bapak bisa langsung lihat di sini.
Itu Pak. Laporan kegiatan harian. Nah, ini contohnya. Nah, ini Pak. Nah, ini siapa yang input NPM, nama, siapa, tanggal ya. Filenya bisa Bapak lihat. Mahasiswa Pak, saya udah ngirim loh gambar ya. Bapak tinggal lihat gambarnya. Di sini diklik aja berupa link ya. Atau mereka mengirimkan video, link video YouTube. Itu tinggal klik saja, nanti langsung ke forward ke YouTube gitu. Atau mereka nggak nge-forward ke media sosial walaupun ini tidak direkomendasikan ya Pak ya. Ini bisa langsung diklik di sini ya. Link file ya. Link file media ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tinggal diklik-klik saja Pak. Walaupun banyak ya, tapi ya memang itulah tugasnya. Sama juga halnya dengan misalkan mahasiswa upload tugas perencanaan, gitu, perencanaan KKNM. Nah ini ya pendekatannya apakah individu ataukah kelompok, terus nama NPM-nya siapa saja, terus ini mahasiswa ngirim file Pak, gitu. Apakah filenya berupa laporan atau sesuai dengan pedoman, itu Bapak tinggal lihat saja, diklik di sini. Nanti akan keluar apakah Google Word ya atau Google PDF-nya, itu bisa langsung dibuka. Bisa langsung Bapak evaluasi atau monitoring. Nah itu Pak yang kami ini karena untuk instrumen penilaian mungkin terpisah dari sini atau nanti kami akan update, gitu ya. Karena kami akan ada beberapa ya 7 luaran yang ada di instrumen penilaian atau evaluasi di MBK sesuai dengan pedoman. Kami sedang mempersiapkan input poin pertama ya, yaitu sosialisasi. Jadi kami sudah berhubung ada perubahan kelompok juga pengaturan, jadi kami juga harus mempersiapkan datanya kembali untuk menginput kehadiran dari pembekalan yang kemarin, yaitu baik pembekalan umum maupun pembekalan teknis. Nah itu, dan itu selesai Pak, tugasnya di situ saja, gitu Pak, melakukan bimbingan, melakukan monitoring, sisanya ngobrol-ngobrol di sosial media Pak, gitu, sambil tiap hari gitu ngecekin ini Pak, nama mahasiswanya udah hadir enggak tiap hari gitu, ngapain saja dan seterusnya. Itu insya Allah semuanya gelis Pak di sini, begitu Pak, semuanya gelis sampai ke bawah, gitu, Pak. Nah mungkin kalau jika ada saran dan seterusnya kami tampung, tapi ini adalah model yang tahun kemarin sebetulnya kami adaptasi kembali. Begitu. Nah satu lagi jangan dilupakan, saya pengen menunjukkan bagaimana sih ketika setiap kegiatan itu langsung sinkron dengan web KKNM-nya. Ada di sini namanya web kknnunsub.ac.id. Nah ini kknnunsub.ac. Sebentar, mohon maaf. Nah ini ya, karena ini bukannya baru pertama kali, cookies-nya belum keluar, jadi agak lama dan internetnya juga di kampus ini lagi ada yang pakai mungkin. Nah ini kami belum isi foto-foto dari beberapa DPL, jadi mohon nanti saya cari deh ininya foto-fotonya. Tapi intinya publik bisa mengetahui kegiatannya bahkan per DPL. Jadi saya contohkan dulu pertama dari pembekalan. Nah ini dari pembekalan umum. Eta foto Pak Jenderal udah ada nih. Iya Pak Jenderal. Pak Yace ini yang masih muda ini. Nah ini Pak, ya, kami bukan membuat berita acara juga, tapi ya apa salahnya sih nggak SS saja, kita kemukakan saja semuanya. Materi kegiatannya atau bahkan pelaksana kegiatannya seperti itu. Jadi kita nggak tanggung lah Pak untuk mempublish kegiatan. Semuanya aja kita publish video rekamannya. Makanya mohon diminta bahwa setiap kegiatan itu direkam Pak. Nah ini contohnya untuk kegiatan kemarin pembekalan. Nah ini juga pembekalan teknis Pak. Ini setiap kelompok kami sudah inventarisir Pak. Hari Sabtu, bahkan hari Sabtu kemarin itu semua video rekamannya, kegiatannya itu sudah kami upload. Sehingga mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum hadir gitu ya, sebetulnya bisa untuk mereview dalam pembekalan teknisnya itu mesti ngapain dan seterusnya.
Begitu, walaupun kalau kata panitia Bapak dan Ibu sekalian harus memberikan atensi ketika anggota mahasiswanya ada yang belum mengikuti pembekalan umum maupun pembekalan teknis. Jadi mungkin bisa diarahkan ke sini, Pak, ini atau diberi tugas atau bagaimana, mangga silahkan. Tapi materinya sudah kami sediakan di sini. Nah, juga kegiatan mahasiswa, Pak. Nah, ini prinsipnya mirip dengan LMS gitu ya. Ini dari yang isi siapa ya? Contohnya inilah, Lukinatika lah. Ini nanti fotonya kami rubah. Nah, ya Pak Yace lah ini. Nah ini Pak, nah, kalau Bapak bimbingannya berapa kali tuh? Nah itu video bimbingannya akan kami share Pak. Nah ini, nah, terus file ini Pak, kalau misalkan mahasiswanya laporan ini masih belum kami update ya Pak ya, laporan harian. Nah ini semuanya bisa diupdate Pak, apa dilihat sama orang gitu Pak. Gitu. Oh si Anu hari ini ngapain gitu, atau di bawahnya ada rencana program dan seterusnya itu akan bisa diakses oleh publik tanpa harus login Pak kalau di sini. Jadi kalau DPL aduh ream nih loginnya gitu kan, ke sini weh lihat siapa sih yang udah hari ini udah ini bisa Pak gitu. Bisa sangat bisa sekali di sini. Begitulah, jadi mudah-mudahan jadi banyak jalan menuju Roma gitu Pak, nggak ribet lah istilahnya begitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya simulasikan dari tahap persiapan, tahap monitoring atau pelaksanaan lah bahasanya, lalu untuk evaluasinya gitu. Untuk ini evaluasi mungkin menyusul lah sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin sekian dari saya tadi penyampaian materi dan simulasi. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bah, Sena. Iya. Cangka kuasai. Nanti mungkin lebih lanjut bisa dengan Pak Fajar ya. Tadi Pak Fajar bersedia. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pemberian simulasinya serta pencerahannya. Mudah-mudahan sedikitnya udah mulai terang lah gitu ya, terang benderang mengenai penggunaan LMS ini gitu. Saya nyai seetik. Ya, alhamdulillah ya nyai saurna gitu. Ya, kita ini sajalah sekarang ke sesi diskusi. Mangga silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, tetapi tadi mungkin tanggapan dari Pak Tony belum belum ditanggapi oleh Bu Haji Silpi, Ibu Ketua, mengenai kelompok heterogen dan homogen itu seperti apa sebetulnya gitu. Mangga Ibu Ketua bisa menanggapi. Lagi ya berarti ya. Ya, mangga. Terima kasih Ibu Betty. Terima kasih Pak Tony yang sudah menanyakan hal ini. Sebenarnya kita sudah bahas ya Pak ya pada saat kita ada pertemuan di VIA pada waktu lalu ya Pak. Jadi kita memang sudah sepaham bahwa pengelompokan ini akan dibentuk berdasarkan program studi. Nah, saya bilang tadi ada berbagai pertimbangan. Akhirnya harus diputuskan bahwa pengelompokan ini menjadi heterogen, ya. Dan tentu saja memang ini buat mungkin sebagian DPL ini jadi berubah lagi cara berpikirnya. Gimana caranya sekarang dengan di disiplin ilmu yang berbeda ini harus dikemas dalam satu book chapter begitu ya. Ya Pak ya mungkin seperti itu. Saya sangat paham sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tony. Jadi memang ketika kita harus multidisiplin berarti kan cara berpikir kita juga harus diubah. Nah ini mungkin sudah saya tadi sempat singgung di awal bahwa ketika ada DPL yang merasa kesulitan untuk untuk mengkolaborasikan disiplin ilmu ini, mungkin kita bisa duduk sama-sama begitu ya dengan para DPL lain untuk membahas hal ini ya, karena mungkin saja memang kalau lihat MBKM itu
sebaiknya memang mahasiswa itu memang didampingi oleh dosen yang sebidang. Begitu ya Pak ya. Ya. Nah, tapi KKN ini sepertinya kita harus mengkolaborasikan berbagai disiplin ilmu begitu. Jadi mau tidak mau DPL ini memang harus bisa meramu itu begitu Pak. Jadi dalam satu kemasan kita harus punya berbagai sudut pandang begitu Pak. Nah, jadi mungkin terkait hal itu mungkin Pak Ketua LPPM bisa menambahkan ya Pak ya. Nah, saya paham sekali dengan kesulitan ketika DPL dari VIA ini harus mendampingi mahasiswa dari teknik begitu ya. Jadi teknisnya bagaimana ketika kita harus mendampingi hal seperti itu. Nah, ini mungkin akan lebih dijelaskan kembali oleh Pak Ketua LPPM mungkin Pak, karena beliau sangat paham dengan hal itu. Ya, mangga mungkin Pak Ketua LPPM saya rasa hadir di sini barangkali bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Tony. Ya, Mungkin mangga, minta izin ya Ibu LPPM. Betty, Mangga, Pak Ketua LPPM. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam suasana COVID kita masih bisa eksis ya kan itu ya. Abah juga bisa eksis ya kan itu, tampil terus ya kan itu ya. Gitu ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini adalah KKN yang extraordinary kan gitu ya. Jadi apa namanya itu, kami juga sudah memikirkan kan begitu, karena KKN sekarang itu merupakan cerminan dari zaman ke zaman ya kan itu, di era COVID kan itu. Tapi sekarang alhamdulillah lebih tertata kan begitu ya. Modelnya juga kita sudah mulai mengarah kan begitu ya. Kalau di 2020 kan kita masih meraba-raba kan begitu ya. Nah, terkait apa yang dikatakan oleh Pak Tony kan begitu ya, bahwa panitia itu menyiapkan dua model ya kan, dua varian. Apakah kita akan membuat model mono ya kan itu, homo gitu kan itu, atau hete ya, heteronom. Nah, sehingga dibuatlah kan itu ya dua model itu kan itu. Sehingga ditawarkan lah kan begitu ya. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, dengan mengingat multidisiplin dalam KKN itu, dan kita juga berdiskusi kan begitu, mana yang akan dipilih kan begitu ya. Memang satu sisi ada plus minusnya kan begitu ya. Tetapi karena apa namanya, pertimbangan berikutnya adalah capaiannya atau luarannya kan begitu, mau mono mau heteronom kan begitu, itu sama saja sebetulnya kan itu. Cuma mungkin kalau heteronom berarti panitia apa namanya, DPL lebih intens lagi kan begitu ya gitu. Nah, makanya kemarin kita diskusi banyak dengan Pak Rektor, dengan Pak WR kan begitu. Nah, untuk tahun ini kita kembalikan lagi ke citahnya untuk heteronom lagi kan begitu ya, kan itu ya. Nah, jadi atas dasar pemikiran itu maka yang difokuskan sekarang itu bukan masalah heteronom dan apa namanya itu satu disiplin ilmu kan itu. Bagaimana capaiannya itu adalah bisa tercapai. Artinya bahwa nanti itu book chapter itu adalah sebagai sebuah keniscayaan yang harus Bapak Ibu DPL itu adalah dapatkan kan begitu dari setiap mahasiswa kan itu. Tentunya ini apa namanya itu sebetulnya sama saja sih sebetulnya dengan tahun kemarin kan gitu ya kan itu. Jadi itu pikiran-pikiran dasar itu memang kita akomodirkan itu sebagai sebuah terobosan kan begitu. Tapi untuk tahun sekarang mengingat dan menimbang serta memperhatikan kan begitu hal-hal dan petunjuk dari pimpinan, kita masih mempergunakan yang namanya heterogen kan begitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kan gitu. Terima kasih. Ya, Bu Betty, mana? Baik, terima kasih Pak Ketua LPPM ya atas ini tanggapannya. Di sini ada yang bertanya nih melalui chat, saya bacakan dulu ya dari Pak Bambang. Punten izin tanya, bisa diberikan contoh-contoh real kegiatan mahasiswa KKN online? Nuhun. Mungkin ini
Bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Ketua mungkin ya. Contoh-contoh real kegiatan mahasiswa KKNM online katanya. Ya, baik, saya mencoba menjawab Pak Bambang ya, Pak. Hatur nuhun atas pertanyaannya. Nah, terkait real kegiatan mahasiswa ini sebenarnya cukup banyak ya Pak, apalagi ini di era pandemi begitu ya. Salah satunya adalah seperti kalau Bapak membaca panduan itu kita bisa melakukan satu edukasi bagi masyarakat ya. Bisa melakukan webinar, contohnya seperti itu, atau melakukan edukasi terkait penanganan atau pencegahan COVID itu sendiri. Nah, jadi sepertinya kegiatan real KKNM ini, saya pikir ini berdasarkan apa yang diidentifikasi oleh mahasiswa ketika dia berada di lingkungan tempat dia tinggal gitu Pak. Jadi real kegiatan mahasiswa ini lebih diarahkan pada apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya gitu Pak. Jadi pada program pada KKN kali ini kegiatan apapun itu bisa menjadi satu kegiatan KKNM ya. Makanya sekarang lebih fleksibel begitu. Mungkin itu Pak Bambang. Apalagi kalau untuk Fasilkom saya pikir banyak sekali Pak ya. Mungkin memberikan program edukasi begitu ya dengan dengan IT yang menarik begitu. Nah, itu juga bentuk satu kegiatan mahasiswa yang real. Begitu Pak Bambang. Semoga berkenan dengan apa yang saya jawab. Terima kasih Ibu Betty. Mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji Silvi. Mungkin seperti itu ya Pak Bambang. Jadi sekarang itu mungkin lebih leluasa mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahannya di daerahnya. Dan lebih jelasnya mungkin ada di pedoman ya sebagai indikator-indikator apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Baik, ada lagi mungkin yang akan memberikan tanggapan. Oh iya, mangga Pak Sumarlan. Apa bertanya ya Bu Betty, punten ya. Mangga Bapak. Pertama, ini ada dua hal terkait metode bimbingan. Metode bimbingan di sini kan udah disampaikan tadi caranya lewat daring atau online ini. Apakah diperbolehkan bagi DPL untuk bertemu anggota anggota bimbingannya secara secara langsung buka kali-kali gitu ya, karena kan kita nggak dengan ketuanya Pak, ketuanya aja itu satu ya untuk briefing atau apalah gitu. Keduanya dalam bimbingan juga diperbolehkan kali-kali kalau secara langsung juga gitulah, face to face gitu ya, baik dengan ketua atau kelompok. Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua yang saya tanyakan, tema khusus dalam KKNM itu kita difokuskan ke apa supaya sasarannya itu tepat dalam temuan di lapangannya itu untuk book chapternya. Itu jadi tema khususnya kita mengacu ke apa sasarannya gitu ya. Baik itu terserahlah mau itu homogen atau mau heterogen. Yang penting sasaran akhirnya itu kemana kita difokuskan. Terima kasih itu Ibu Betty. Mangga, terima kasih Bapak. Mungkin langsung saja bisa ditanggapi oleh Ibu Ketua tentu saja ya. Yang pertama mungkin katanya boleh tidak bimbingannya kita bisa ketemu gitu ya dengan mahasiswa mungkin. Tema khususnya dengan Pak Ketua LPPM mangga silakan. Dan tema khusus KKNM apa atau gitu. Pak Ketua saja ya, mangga. Terima kasih apa? Ya. Sebetulnya KKN kita itu kan menerapkan dua pendekatan ya. Jadi tidak mungkin online semua kan Pak, ya kan itu ya. Tapi itu antara daring dengan luring kan begitu ya. Cuma ya kan itu. Cuma kan lagi-lagi karena di sini adalah protokol kesehatan yang harus diperhatikan kan itu mah nektiknya Bah Dokter aja kan begitu kan itu ya. Seperti apa lah kan begitu lah.
Gitu kan, sambil ngopi kita nanawan kan begitu kan itu ya. Ya, Itu satu dua. ya wajar saja. Wajar saja saya ngerti dengan Pak Dokter bahwa memang kan tidak semuanya kenal dengan mahasiswa kan ya kan itu. Ya kan itu. Bisi Abah penasaran gitu kan itu. Kemudian berkaitan dengan tema kita itu sudah mengusung bahwa tema KKNM ya tahun akademik 2020-2021 itu adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui program KKN MBKM menuju Desa Jaya dan Sejahtera, Pak. Ya kan itu dapat dilihat di buku pedoman juga. Tetapi kata kuncinya itu adalah 3. Pertama adalah berbicara tentang pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 dan program KKN MBKM. Jadi itu yang bisa diperdalam Bapak Ibu sekalian ya kan itu termasuk menjawab pertanyaan Pak Dokter kan begitu ya. Jadi itu saja mungkin Pak Bu Betty ya. Terima kasih. Ya, begitu ya Bapak ya. Sudah cukup jelas ya. Baik. Sama-sama, Bah. Nuhun. Nanti kita ketemu lah. Siap. Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Bu Betty, bisa saya sampaikan lagi, Bu Betty? Boleh, Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah memadukan bahwa dalam hal pelaporan atau kegiatan di lapangan itu ya dilakukan secara online kan gitu ya. Jadi ini adalah untuk mempermudah sebetulnya di era COVID ini kan begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir bahwa tim IT itu ada 12 ya Pak Fajar ya. Ada 12 jadi yang 12 itu bahwa kita dapat membantu Bapak Ibu sekalian kan begitu ya kan itu ya. Untuk hal-hal yang sifatnya teknis nanti di lapangan kan begitu ya. Jadi jangan khawatir kan begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa saya siap untuk memfasilitasi menghubungkan kepada tim IT kan begitu ya. Abah misalnya hayang nugelis boleh Bah dipilihkan kan begitu kan. Maya mau Saskia boleh ada di sana. Online Bah, online. Kan itu ya. Tapi online Bah. Ya. Jadi jangan khawatir lah, kami siapkan itu semua kan begitu ya. Karena ini juga harus jalan. Kenapa harus jalan? Karena nanti kita akan terpantau siapa saja DPL yang belum melaporkan, DPL yang sudah melaporkan. Jadi kita akan bisa mendeteksi kan begitu ya kan itu. Nah, namun daripada sulit-sulit ya kita hubungi kita kan itu ya. Itu saja mungkin Bu ya tambahannya. Makasih. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kembali terkait dengan kegiatan KKNM yang akan kita laksanakan. Ya Bu Betty sedikit aja. Berarti yang Bu Silvi ya, tolong yang ada kelompok ini, yang itu belum ini ya, karena saya ingin tahu segera mahasiswa yang kemarin itu kan baru yang sudah dikirimkan yang mungkin kan yang heterogen belum ya? Belum. Iya belum. Ya. Akan segera disampaikan Pak. Hari ini Insya Allah akan segera disampaikan ke grup DPL ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony, mohon maaf Pak Tony nih, saya agak lupa, takut lupa nanti kan di situ ada pendekatan individual, ada pendekatan kelompok ya Pak ya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi pendekatan kelompok itu boleh 3 sampai 5 ya, boleh di tingkat RT atau tingkat RW, desa atau kelurahan, boleh sampai tingkat kecamatan. Tapi kalau untuk nyampe kepada tingkat kabupaten atau lintas kabupaten lebih baik melalui pendekatan individu saja gitu Pak. Gitu. Nah, untuk terkait dengan book chapter kalau memang di situ misalnya Pak Tony sekarang itu membimbing misalnya ada 20, ternyata dari 20 itu ada 4 berarti ya ada 4 kelompok terbatas, berarti book chapter-nya juga menyesuaikan dengan kelompok terbatas itu gitu. Jadi tidak mesti harus 20 gitu kan begitu. Betul. Ya. Itu saja mungkin ya Pak. Mohon maaf. Terima kasih Bu Betty. Kadang melanggar prokes Bah, kayak honor ya. Iya, baik Bapak Ibu silakan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Punten Ibu Betty, ada saya tadi yang lupa diinformasikan pada teman-teman di DPL. Begini, bagi DPL, jadi punten para DPL dicek apabila mahasiswanya itu belum mengikuti pembekalan umum
ataupun pembekalan teknis yang kemarin, maka silahkan dilaporkan saja ke panitia. Ya, mungkin karena ini nanti berkaitan dengan penilaian mungkin. Ya, nanti supaya kita juga mengecek, dan tentu saja ada treatment khusus yang diberikan oleh para DPL terkait ketidakhadiran tersebut. Mungkin itu Ibu Betty yang bisa saya informasikan. Ya, baik, hatur nuhun Ibu Haji. Bapak Ibu bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah ini mengenai ya, silakan siapa? Betty, ya, ini Bapak belum 100%. Pak Didi. Oh, enggak Bapak Haji, enggak. Usul aja ke Pak Pajar. Pak Pajar ya. harus siap jadi konsultan. Kurang kenceng. Pak Pajar mohon bisa menjadi konsultan atau menyiapkan stafnya untuk membantu DPL apabila ada kesulitan dalam komunikasi. Ya, jadi Pak Pajar harus jadi apa, menjadi pertanyaan gitu, menjadi konsultan lah selama ini. Karena pasti banyak yang ada kesulitan, larinya ke Pak Pajar gitu. Siap. Mohon Pak Pajar siap aja gitu. Siap Pak Haji, siap. Siap, sauna Pak Pajar. 26 orang DPL itu menurut saya jumlah yang masih inilah. masih oke untuk di ini. Terima kasih Pak Pajar. Pak Pajar insya Allah bisa dari memfasilitasi. 26 paling 3 orang yang sering konsultasi. Ya, aduh, gitu ya Pak. Sudah bisa prediksi. Pak Hani mah atas gaduh iya Pak, asisten. Tenang aja. Pane gampil, lamun hararese lapor ke abdi gitu. Siap Pak gitu. Jadi ajak kopi gitu. Kudu gede modal nah Pak Kumis ya, kudu gede modal pakaian sekarang nah. Jadi DPLT punya staf sekarang. Ya, DPL. Abang mah gampang, Abang mah. Bah, kopi hidung we, Bah. Ya, baik atuh Bu Betty, mangga Bu Betty. Iya, baik, insya Allah ya, tim IT Pak Pajar dengan timnya and the gang di kami akan siap melayani Bapak Ibu DPL apabila mengalami kesulitan, baik itu dengan teknik ya dari segi IT-nya gitu ya, gitu. Ada lagi, ini kita masih mempunyai waktu lagi 5 menit saya rasa yang mau disampaikan atau ditanyakan. Bapak Ibu, Pak Kumis, Hani lah 5 menit mah. Oh Pak Hani, Pak Kumis, Pak Hani. Mangga Pak Hani, sana badai aya ditaraskan. Atas memahami pisan abdi mah. Oh, alhamdulillah. Ya. Cerdas satu Pak Haji Hani mah. Iya. Sepertinya ini ya Pak, Bapak Ibu insya Allah sudah terang benerang gitu ya insya Allah, dan tim kami juga, tim IT kami ya, tim Pak Pajar dengan timnya gitu maksud saya, bisa nantilah memfasilitasi apabila ada pertanyaan atau kesulitan gitu. Saya rasa kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, cukup saja ya Bapak Ibu. Cukup. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kegiatan KKNM ini bisa dilancarkan, tidak ada sesuatu hambatan, meskipun ada hambatan, insya Allah dapat terselesaikan gitu ya. Alhamdulillah. Gimana Pak? Bu Betty itu kasih tahu itu presensi kehadiran tolong diisi gitu. Oh iya, mohon maaf. Iya. Presensinya mohon diisi. Ya. Sudah lihat ya Bapak Ibu ya, sudah kami share di grup Pak Jainal masuk melototan ke abdi. Keku apa disusul? Oh, oke. Ketua anu kudu mere, aduh ampun dong. Ya. Mulai tarik Pak Ujang. Apal pisan ke Pak Jainal mah. Nah, eta sok molotatan di jalan. Eta nusuk molotatan teh Pak Ujang eta, anda apa masuk nyusul. Tapi mah abah teh sok sieun nyusul ka abdi gitu keur Covid gieu. Ya, siap, Bu Betty. Saya sedikit aja Bu Betty ya. Ini mohon. Wah, enggak sana tuh. Saya akan mangga Bapak mangga. Insya Allah akan banyak pertanyaan. Benar, Blair. Mudah-mudahan tidak kesal ya, sebab pertanyaan itu adalah merupakan sebuah reaksi kritis terhadap sebuah harapan, gitu maksud saya. Benar, ada lain upaya. Ya. Angel.
Ini masalah IT saja saya kira. Ya, siap Pak. Pak Fajar yang siap ya. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah, iya. Indikator pintar. Banyak bertanya itu indikator pintar, bukan indikator bodoh. Oh iya, betul. Setuju Pak, setuju. Isi sesat di jalan, ya Pak Haji ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, siap. Cukup ya, mungkin. Ya. Ada nomornya ya? Kenapa Pak? Jadi ada nomor rekening ditanya di absensi gitu. Iya. Ada di WA akun Pak Tony nomor Abi. Santosan. Iya, isi presensi jangan lupa ada nomor rekening. Sudah saya rekening. Terus bukti transfernya kirim ke WA. Jadi kita jangan lewat dari 1 jam ya. Soalnya nu kamari kita asup Pak aja mah api-api yang 2 kali. Iya. Pemateri kamari belum masuk dah. Mungkin lagi ini Pak, nunggu antrian. Karena banyak sekali yang harus dikirim, jadi pusing bendaharanya sepertinya. Oh, Pak Yacu, mohon maaf Pak. Kang, mohon maaf, kemarin teh Bu Lucy teh ngedrop gitu loh, batuin cara kiriman cara. Iya, jadi boleh, nanti kita insya Allah sampaikan. pasti tersampaikan, insya Allah. Mungkin harap sabar sedikit ya Bapak Ibu. Siap, Bu Betty, mangga. Ya baik, kalau gitu kita akhiri saja ya. Alhamdulillah sesi demi sesi ini sudah terlewati. Ya kita tidak panjang lebar lah. Singkat saja, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada salah dari segi sikap maupun tutur bahasa saya yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara. Lantos transfernya Bu. Kayak kubu Lucy. Sejanten ngangge nomor AB Pak Tony. Asal tong hilap isi presensinya Bapak Ibu. Ya ngomong kasih ke Fajar lah. Ini tinggal kali ya Pak Tony di jalan Cagak mah. Pak Kasda tuh Pak Kasda can kedua nomor rekening Pak Kasda. Boy. Abi mah anu ngintunana bah. Apa kantun-kintun ke abdi ku abdi kintun. Atur nuhun kasadayana Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya live duluan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Bapak Ibu, hatur nuhun.